Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laurini Solihah, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa tips dalam mendampingi anak-anak, khususnya anak-anak usia sekolah dasar selama pembelajaran jarak jauh atau daring di rumah. Tips yang pertama adalah membuat suasana belajar yang kondusif. Anak-anak akan merasa bosan karena harus berdiam diri di rumah dan melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Orang tua bisa menyiapkan ruangan yang khusus yang membuat anak menjadi lebih semangat untuk belajar, yang mana suasananya jauh dari suara yang mengganggu konsentrasi anak ketika sedang belajar. Sehingga dengan suasana seperti ini, anak bisa tenang saat mengikuti pembelajaran daring. Seperti yang kita rasakan sekarang, semakin lamanya pembelajaran daring berlalu, anak-anak mungkin sudah mulai bosan dengan pembelajaran daring. Setelah menyiapkan suasana belajar yang kondusif, tips selanjutnya adalah mendampingi anak belajar online dengan membuat jadwal belajar harian. Setelah memastikan bahwa belajar anak tersusun dengan rapi, mulai dari bangun pagi, sarapan, kapan mulai belajar, waktu istirahat yang tepat, kegiatan lain hingga berakhirnya sesi belajar. Jadwal harian ini juga akan membuat anak lebih terencana, sehingga proses belajar mengajar di rumah akan menjadi efektif. Berapapun usia anak, orang tua juga harus mengajarkan kepada mereka untuk selalu menepati jadwal harian yang sudah ditetapkan agar bisa menjadi pelajaran hidup tersendiri. Oleh karena itu, orang tua memang harus melatih mereka sejak dini. Tips yang ketiga adalah waktu belajar yang disesuaikan. Orang tua juga perlu menyesuaikan dengan kondisi anak serta lingkungan di rumah. Jangan pernah menargetkan anak untuk bisa dan harus menyelesaikan tugas dalam satu waktu apabila orang tua juga memiliki tugas lain yang harus dikerjakan dan membiarkan anak untuk melakukannya sendiri, kecuali anak mampu melakukan hal itu. Tips yang keempat adalah menggunakan cara belajar yang menyenangkan. Dengan menggunakan cara belajar yang menyenangkan, anak-anak bisa dengan senang hati mengikuti proses pembelajaran di rumah, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar yang masih kecil dan cenderung mudah bosan. Orang tua bisa saja menggunakan cara-cara yang kreatif, seperti menggunakan benda atau mainan favorit mereka sebagai bahan belajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk permainan atau cara yang kreatif lainnya bisa melatih kemampuan sensorik maupun motorik pada anak. Tips yang kelima, persiapkan dana untuk kuota internet. Belajar online atau daring tentu memerlukan kuota internet atau WiFi yang berguna untuk kelancaran selama proses belajar mengajar. Ibu bisa menyisihkan sebagian dari anggaran rumah tangga bulanan untuk dana kuota internet atau WiFi untuk sang anak. Namun, jangan sampai hadirnya internet membuat anak kecanduan bermain gadget ya. Tips yang keenam, gunakan materi tambahan di situs pendidikan yang resmi. Apabila orang tua kehabisan bahan ajar ketika mendampingi anak selama belajar di rumah, atau saat guru memberikan materi yang belum cukup bisa untuk dipahami oleh anak,
orang tua bisa menggunakan materi yang tersedia secara gratis di situs pendidikan resmi. Situs pendidikan resmi yang bisa Ibu jadikan sebagai solusi adalah Ruang Guru, Kuiper School, dan Rumah Belajar. Tips yang ketujuh adalah menerapkan kedisiplinan. Disiplin juga merupakan salah satu tips saat mendampingi anak selama belajar di rumah agar bisa lebih efektif selama melakukan proses pembelajaran. Orang tua bisa melakukan disiplin dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Karena dengan memberlakukannya kedisiplinan ini, proses belajar mengajar di rumah bisa lebih terjadwal, rutin, dan waktu di rumah yang juga digunakan untuk belajar pun akan menjadi lebih efisien. Tips yang ke-8 yaitu awasi penggunaan media sosial dan game pada anak. Meskipun belajar di rumah lebih fleksibel, bukan berarti anak bermain gadget sepuasnya. Anak juga memiliki kebutuhan akan berinteraksi dan bermain bersama teman-teman sebayanya walaupun melalui sosial media atau game. Karena wadah informasi yang begitu luas seperti saat ini, orang tua juga harus tetap mengawasi interaksi anak dengan teman-temannya. Nah, yang paling terpenting, orang tua harus tetap mengawasi durasi anak ketika bermain, baik bermain seperti biasa maupun bermain sosial media atau game online. Nah, itu tadi beberapa tips yang dapat saya sampaikan dalam mendampingi anak-anak usia sekolah dasar saat pembelajaran online. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.